Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nusyami. NPM saya 2001001500786. Saya dari kelas Y6F akan mempraktikkan salah satu lab konseling perorangan dengan metode pendekatan Client Centered Therapy atau CCT, yang dimana klien tersebut akan menceritakan banyak permasalahannya kepada konselor agar permasalahannya mendapatkan solusi dengan baik. Akan tetapi konselor akan menjadi pendengar dan lebih banyak berbicara klien tersebut. Selamat siang Mbak Anissa. Selamat siang Ibu Sabrina. Bagaimana kabarnya Mbak Anissa? Kalau dari kabar fisik sih saya baik-baik aja ya, cuman ya ada sedikit yang mengganjal, kayak entahlah, kayaknya saya kayak lagi ngerasa gak enak hati, gak enak perasaan. Ada aja kayaknya yang saya pikirin, ya terutama ya tentang masa depan, terus tentang mimpi-mimpi saya, terus tentang kepercayaan diri saya yang kadang suka nyeleneh karena naik turun, motivasi naik turun, semangatnya naik turun. Kayaknya hampir setiap hari tuh semangatnya bener-bener naik turun. Bahkan kadang suka kayak hilang semangat. Takutnya kalau udah hilang semangat dia tuh saya suka kadang kayak nyemangatin saya gitu. Nah, cuma saya sendiri doang sih yang nyemangatin saya. Ibu memahami apa yang kamu rasakan Mbak Anissa. Alhamdulillah kalau itu Ya, ibu pikir Mbak Anissa bisa bercerita dengan ibu kan, karena kan di dalam BK itu kita menerapkan beberapa asas ya. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Anissa tidak perlu risau tentang permasalahan Mbak Anissa dengan bercerita dengan saya. Ada kan yang bilang takut permasalahannya terbongkar dengan yang lain, tapi jangan takut kalau dengan saya, karena saya jamin saya bakal merahasiakan identitas Mbak Anissa juga, permasalahan Mbak Anissa juga, jika Mbak Anissa tidak berkenan untuk ditampilkan di sosial media. Jika Mbak Anissa berkenan ditampilkan di sosial media namanya, intinya identitas Mbak Anissa harus saya tampilkan. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Ada yang bisa saya bantu? Saya pengen aja kalau cerita saya disebarluas ke sosial media, tapi takutnya namanya netizen ya Bu ya. Kadang walaupun udah disamarkan gitu, tetap aja si pinter-pinternya netizen tuh tahu aja identitas kita itu sih Bu. Bagi gimana ya, nggak usah disebarluaskan aja kali ya Bu ya. Ya, ibu pikir sih seperti itu, tapi lebih baiknya buat apa sih ya, buat ngasih contoh ya. Kalau kalau ketidakpercayaan diri itu kan sebenarnya bisa nih, kayak Mbak Anissa kan tidak percaya diri dengan masa depannya ya. Nah, itu buat contoh untuk anak-anak muda untuk saat ini kan. Jadi kita boleh lah ya tampilkan ya di sosial media kita. Kalau Mbak Anissa berkenan, boleh aja sih, mungkin semua identitas nama ya agak dirubah dikit lah ya, disamarkan saja ya. Selain itu, apa sih yang bikin Mbak Anissa tidak percaya diri dan untuk Mbak Anissa? Apa ya? Saya tuh merasa kayak saya tuh nggak sepinter mereka gitu. Saya tuh pengen pinter, saya pengen kelihatan good vibes gitu loh. Tapi ketika saya dihadapkan dengan mereka yang lebih dari saya langsung kayak insecure kali ya namanya ya. Udah nggak percaya diri, insecure sama aja kan, kayak dia keren daripada gue, yaudah akhirnya gue nggak bisa apa-apa deh, dia lebih keren dari gue gitu. Terus kayak ya udah, saya kayak udah hilang semangat aja gitu loh, pengen kayak mereka tapi kok gue nggak bisa ya gitu. Terus misalkan
sebenarnya sih gue bisa aja ngelakuin itu, mungkin dengan beberapa step yang harus saya jalani. Tapi ketika saya berprosesnya inilah nih, saya butuh orang yang menemani proses saya, tapi saya nggak sendiri gitu, kayak merasa tertinggal gitu Bu. Saya butuh teman yang bisa diajak berproses bareng, saling menguatkan, saya memahami, terus saling mensupport. Memang tidak ada orang yang bisa memotivasi kamu gitu di keluarga kamu? Ada sih, tapi kalau keluarga lebih ke kayak memotivasinya tuh lebih ke kayak ya udahlah, kalau itu menurut kamu baik ya jalani gitu loh, it's okay. Tapi mereka lebih ke menginginkan hasilnya gitu loh, nggak mau tuh prosesnya, yang penting hasilnya gimana lah. Mereka nggak tahu proses saya kayak gimana, yang penting hasilnya gitu loh. Sedangkan di saat proses inilah nih, saya butuh yang namanya tuh, butuh dimotivasiin, butuh dipeduliin gitu loh. Itu dipengerti. Heeh. Tapi selain keluarga ada tidak yang bikin Mbak Anissa semangat gitu? Diri saya sendiri sih, saya sendiri yang bikin semangat, nggak ada orang lain. Orang lain tuh kayak bikin pusing gitu kalau menurut saya bukan egois gimana ya Bu ya, tapi Iya. emang beneran kalau saya udah melibatkan orang lain kayaknya malah makin puyeng gitu, mendingan lah saya aja sendiri gitu. Tapi Maksudnya sering ini sih pernah bercerita gitu ke orang tua, nggak pernah kenapa namanya? ya, karena saya tuh nggak mau melibatkan kepusingan saya tuh ke mereka gitu, biar aja saya aja yang pusing gitu. Kalau mau cerita ya saya ceritanya kayak ke ibu atau ke teman deket saya atau ke saudara yang udah saya anggap teman deket banget, nggak mau ke orang tua. Kamu sih jadi pengen nangis deh. Seharusnya kalau untuk permasalahan seperti ini kamu lebih baik cerita ke orang tua terlebih dahulu kalau menurut saya ya. Karena kan orang tua kan juga lebih tahu sifat kamu seperti apa, keseharian kamu seperti apa. Kalau saya cerita ke orang tua ya Bu, malahan mereka tuh nggak setuju. Ih kamu mah sibuk banget, udah di rumah aja, ngapain sih kayak gitu. Ya udah mendingan saya nggak usah cerita, yang penting saya banyak aktivitas aja. Kalau saya cerita pasti bakal gitu, udah nggak usah ikut-ikutan, nggak usah kesana kesini kemari kesana, udah di rumah aja. Malah saya nggak bisa kalau di rumah aja Bu, karena saya kan pengen percaya diri ya. Iya. Ya udah saya ikutin segala aktivitas yang bikin saya percaya diri. Dan kalau saya cerita ke ibu saya, ke ayah saya, aduh mereka udah di rumah aja pasti gitu. Coba kalau saya ngikutin mereka, saya nggak bisa nih kemana-mana. Kalau punya abang, Punya abang. abang sering bisa ngasih motivasi tidak? Kalau abang sih lebih seringnya saya pernah cerita tentang saya pengen seperti ini gitu. Abang sih setuju-setuju aja, asal tidak memberatkan kamu, dan kamu harus siap dengan segala resiko itu. Mendukung aja gitu. Menurut saya sih kalau permasalahan kamu ini tidak terlalu berat ya. Intinya sih ada orang yang bisa ngasih solusi gitu, apa motivasi yang terbaik, pasti kamu bakal percaya diri. Kalau menurut saya. Siapa ngasih motivasi? Kadang keluarga juga jarang sih Bu. Selain keluarga kan biasanya kan di sosial media kan juga ada tuh. Aduh saya yang ada udah ke distract tuh, udah kayak panic attack ngeliat sosial media. Lagi-lagi orang-orang udah pada sukses, udah pada percaya diri, udah pada megah-megah gitu. Iya kan tuh Terus sama aja kan. brandingnya. Nah sama aja kan ngasih motivasi ke kamu. Kok dia bisa berhasil? Gimana ya caranya? Gitu. Saya nih bisa seperti mereka gitu kan, sama aja kan bisa memotivasi kamu. Bisa memotivasi, tapi malah justru bisa mematahkan motivasi. Kalau Iya. menurut saya mah, kalau dalam pengalaman saya ya, saya tuh sebelum jadi guru BKKI seperti ini, saya tuh awalnya melihat dari sosial media, dari kesuksesan orang yang dulunya, kok dia nggak bisa jadi bisa, jadinya tadi orang yang tidak pede jadi pede, jadi kok dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Terus harusnya kamu yakin sama diri kamu dari pas kamu lihat dari sosial media. Itu mungkin dari eksternal kali ya, kan saya butuh dari internal, saya butuh dari dalam. Kalau eksternal mungkin iya, itu faktor eksternal ya yang motivasi saya. Nah internalnya inilah yang kayak kok kayak gini banget ya gitu, kayak nggak didukung sama sekali gitu. Saya pernah nanya nggak sama orang tua, kenapa sih misalnya mah pak nggak pernah ngasih motivasi ke saya, kenapa selalu
menuntut ini dan Kalau itu yang gitu. saya tahu ya, mereka tuh nggak mau saya seperti itu. Boleh saya seperti itu, tapi saya harus menghasilkan uang. Jadi ketika kamu sibuk, ya kamu sibuk harus ada uangnya, harus menghasilkan uang. Jangan cuma lu sibuk-sibuk doang tapi lu nggak dapet apa-apa gitu. Sedangkan yang saya pikir itu, saya sibuk tuh nggak hanya soal uang, tapi saya juga harus punya investasi layar ke atas gitu loh, nggak hanya soal uang. Dan mereka tuh yang penting kalau kamu sibuk ya kamu harus ngasilin uang. Kalau nggak tentang uang ngapain gitu, mereka pasti kayak gitu. Padahal kamu nanya lagi, kenapa kok mama seperti itu gitu. Emang orang buat ngasilin duit harus bisa dipercaya diri kan tidak, nggak semuanya. Kamu Karena nanya kalau lagi. kata mereka ya nanti kamu rugi kalau kamu udah sibuk-sibukin tapi nggak dapet uang. Iya sih, emang iya rugi. Iya. Tapi kan ya nggak segala sesuatu yang saya sibukin ini harus menghasilkan uang. Kan ada yang harus saya hasilkan, kayak aku punya pengalaman gitu kan, nggak semua tentang uang. Mungkin nanti dari pengalaman itu menghasilkan uang, karena aku suka gituin sih. Iya sih, manggut-manggut aja gitu. Cuman ya tetap aja dari benak mereka memikirkan itu terus. Oh, jadi Mbak Anissa ini kalau habis pulang kegiatan tidak pernah gitu ngobrol sama orang tua. Jarang sih kalau habis pulang kegiatan sih, karena aku pulangnya malam terus Tapi ya. orang tua nggak pernah nanya gitu kegiatan Mbak Anissa selama seharian di luar gitu. Nanya, Seperti apa? bisa di mana tadi latihan, memang sibuk banget ya. Ya tadi udah mau pentas, udah mau acara, udah mau sebentar lagi gitu. Oh ya udah, kalau itu istirahat aja dulu langsung gitu. Tidak ada motivasi gitu, maksudnya ngasih semangat kan, padahal kan Mbak Anissa ini kan mau ada acara pentas tadi kan ya. Harusnya bagi orang tua gimana acara pentasnya, biasanya kan gitu. Nggak ada sih, lebih ke saya yang besok mau pentas, mau doain ya. Besok mau pentas, jadi besok mau latihan kayak gitu. Lebih saya yang mengapa namanya? Motivasi sendiri gitu. Menanyakan ke mereka besok mau pentas, kalau doain ya. Terus kayak mungkin beberapa hari ini nggak pulang karena harus pulang ke sana gitu. Oh, jadi termasuk orang tuanya Mbak Anissa ini termasuk cuek ya? Kalau dibilang cuek? Kalau cuek sih enggak ya, lebih ke posesif, kadang posesif. Kalau udah di hubungan posesif ya. Iya. Kalau ini lebih ke sebenarnya nggak boleh gitu terlalu sibuk gitu. Cuman karena aku mungkin udah usia segini, udahlah itu keputusan kamu gitu kan, kamu yang mau. Jadi mereka ya menyerahkan itu ke saya gitu. Tapi tetap aja kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, Tapi kalau saya lihat, seperti pada orang tua umumnya. tapi kalau saya lihat mah ya, kalau dibilang cuek ya kelihatan cuek sih. Kalau masalah buat anak, bener kan anak itu kan bisa apa sih, mencari motivasi orang tua saya, oh seperti ini gitu. Kalau orang tua udah ngasih solusi kan pasti kan anak semangat, bakal percaya diri gitu. Oh berarti ada yang peduli nih sama saya gitu. Cueknya tuh kayak karena cueknya nggak didukung deh. Karena nggak didukung sama keseharian Mbak Anissa kegiatan. Iya. Jadi mereka tuh kayak pengennya saya tuh jangan terlalu sibuk gitu di luar. Pengennya sih gitu. Cuman saya butuh kesibukan itu. Nah sama ketika saya punya pasangan tuh, saya pengennya pasangan saya tuh harus mensupport saya, mendukung saya, jangan yang kayak larang-larang gitu. Pengennya sih gitu ya gitu. Setiap wanita pasti kan punya impian pasangan seperti itu. Betul sekali. Tapi kan kita balik lagi ke orang tua dulu nih, orang tuanya seperti apa gitu. Jangan kita langsung pasangan. Ya, orang tua aku sebenarnya sih dukung-dukung aja, cuman ya itu akunya nggak boleh terlalu sibuk. Ya tahu, tapi kan sebagai orang tua ngasih semangat meskipun anaknya sibuk, meskipun itu sibuk tidak menghasilkan uang atau tidak, tapi kan ngasih motivasi biar kamu percaya diri gitu di hati kamu. Kalau saya sih ya nggak apa deh mereka ngasih semangat gitu ya. Aku juga nggak minta kok, minta semangat. Masa aku minta sih semangat dong, kayaknya untuk usia aku yang sekarang kemarin justru harusnya aku yang beri semangat mereka kayaknya deh. Mungkin kalau aku masih anak belasan tahun dan sekolah mungkin iya aku butuh motivasi dari mereka, tapi untuk sekarang ini beda, nggak apa-apa deh, karena aku ngerasa kayak nggak apa-apa deh kalau misalnya mereka nggak mau motivasi saya gitu loh. Yang penting mereka udah ada rasa aware untuk kayak
selalu menanyakan kok aku pulang malam banget sih, sampai kadang kalau aku belum pulang pun dia nungguin aku nggak tidur gitu. Mereka nungguin nggak tidur sampai aku pulang. Itu juga termasuk berarti emang mereka masih peduli nih sama saya gitu. Cuman ya kayak gitu cueknya, karena kayak nggak didukung aja gitu. Mau ikut ini, mau ikut itu, kayak nggak didukung. Kayak kuliah pun aku tuh kuliah diem-diem, aku nggak bilang karena orang tua ya pasti kan dari omongan orang tua tuh ngapain sih kuliah ya. Iya, Nah denger tuh tetangga sebelah katanya ngapain sih kuliah, katanya Mali bakal ujung-ujung di dapur. Iya, Nah si orang tua aku salah ini prinsipnya. iya, si orang tua aku ini terpengaruh. Iya. Aduh ngapain akhirnya saya mikir kayak nggak usah bilang lah, paling ujung-ujungnya kok balik kuliah nih. Akhirnya saya kuliah diem aja, penting saya kerja kuliah duit. Ntar kalau saya udah masuk kuliah nih saya baru cerita, sekarang aku udah kuliah. Tapi untuk saat ini orang tua udah tahu. Iya, kalau misalkan udah dijalanin, akhirnya mereka dukung-dukung aja. Tapi kalau saya izin dulu mau kuliah, katanya saya uangnya, ini uangnya buat yang lain. Kamu bisa beli ini, beli itu, bisa ngumpulin buat bikin rumah atau buat bikin apa. Berarti prinsip orang tuanya Mbak Anissa itu kurang ya, kalau apalagi berpengaruh sama Iya, orang. terpengaruh sama mereka. Ngapain sih nanti ujung-ujung di dapur gitu, tetangga. Terus dari bukan cuma mungkin kalau orang tua untuk saat ini mendukung mau kuliah ya, tapi untuk kayak keluarga dari orang tua tuh adalah adik dari orang tua gitu. Nah ini nih yang bener-bener selalu ngapain sih sibuk banget ya cewek gitu. Ujung-ujung di dapur, nanti kamu susah baru dapetin cowok loh, nanti cowok-cowok gak ada yang mau loh gitu. Kalau untuk orang tua aku, alhamdulillah makin kesini makin mendukung lah kalau kuliah. Cuman yang kayak gitu aja tuh yang tadi aku aktivitas di luar suka kayak nggak mau ngedukung gitu loh. Untuk kuliah sekarang udah mau ngedukung, cuma untuk aktivitas lain aku ikut segala aktivitas kayak di luar kampus memang nggak boleh katanya. Kalau bukan urusan kampus mending nggak usah, kata bapak gitu. Kata bapak aku gitu, tapi aku butuhin gitu. Tapi kalau abang pernah tidak nanyain Mbak Anissa gitu keseharian ya? Pernah nanya gimana kuliahnya, udah semester berapa gitu, udah lagi skripsi dong, gimana udah mulai nyusun belum, harus cepat-cepat segera nyusun judul itu biar lulus juga, biar nggak ngulang. Suruh tanya kayak gitu, terus suka tanya lagi kok pulangnya malam banget, emang aktivitasnya banyak banget di kampus ya gitu. Ya udah selesai sih sebenarnya kuliahnya, cuma habis kuliah kadang suka rapat acara kampus gitu di luar kampus gitu. Ya udah kamu jangan terlalu sibuk, sekarang udah semester segini, suka kayak gitu. Boleh kamu sibuk tapi boleh, tapi jangan terlalu memberatkan kamu banget gitu katanya. Jangan sering pulang malam juga, cewek takutnya jalan apa-apa ya kan, naik gojek, naik kereta, naik busway. Iya sih Pak, emang bahaya sih buat cewek. Terus saya kadang suka nekat sih Bu, sekarang saya beraniin aja. Tapi di luar sana ada orang-orang yang khawatir sama saya, tapi sayanya udah saya jabanin aja udah tuh. Yang penting mah dengan diri kamu yang percaya aja gitu ya. Kalau saya prinsipnya gitu Bu. Tapi kalau misalnya kegiatannya Mbak Anissa misalnya dari pagi ketemu malam, orang tua pernah berkomentar tidak kayak permasalahan kok seharian sih Pernah kerjanya gitu? Pernah waktu itu aku pulang kerja kan, baru banget pulang kerja jam 5 teng, cuma nongolin muka doang di rumah. Langsung itu tuh nongolin muka di rumah tuh karena Assalamualaikum, baru pulang kerja, Assalamualaikum, pamit lagi mau berangkat lagi gitu. Lalu kayak setrikaan sih gitu. Hampir saat gitu, kok lama-lama kamu kayak setrikaan ya, baru datang langsung pergi, ntar pulang lagi malam. Iya nih, besok lagi berangkat lagi pagi gitu, sibuk banget ya gitu. Iya lagi sibuk-sibuknya nih gitu, kalau lagi padat-padatnya Bu saya. Tapi kalau lagi nggak sibuk ya nggak sibuk-sibuk banget sih, ada waktu lah buat keluarga gitu. Tapi saya kalau nggak sibuk saya galau Bu, saya bete banget. Kayak saya tuh bisa tidur seharian di kamar kalau nggak sibuk. Dari pagi tidur, bangun tuh cuma kalau disuruh makan sama orang tua sama sholat, ada yang bangunin gitu, ngingetin. Selebihnya saya tidur di kamar. Itu tuh babut banget Bu, saya nggak bisa kayak gitu Bu. Itu Tapi kalau setiap bosankan. liburan nih kalau tidak ada kegiatan gitu sama sekali di rumah ngapain? Paling kayak nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nguras air kolam, terus bersih-bersih. Udah kalau udah kelar semuanya, yuk tidur saya.
Tidak ada sepanjang kegiatan lagi. hari nggak ada. Kalau nggak ada kegiatan tuh bener-bener paling kayak pagi-pagi jogging, ntar sore jogging lagi, ntar malamnya ngapain, beda lagi. Tapi kalau misalnya selama kuliah nih Mbak Anissa udah semester berapa? Sekarang semester 6 atau 7 sih, karena sebentar lagi kan UAS. Iya. Itu pas lagi selama kuliah ada rasa tidak percaya diri tidak sih? Ada Bu, itu yang saya bilang. Kalau kok maju ke dia depan bisa. gitu biasanya kan banyak. Iya, tuh. itu kok dia bisa ya, oh gue nggak bisa. Aduh, Public speakingnya ya. justru itu kenapa saya ikut mau menyibukkan diri ya, karena itu saya pengen ke situ. Tapi saya bingung nih Bu, kenapa saya kalau di kelas tuh nggak pede, tapi kalau di luar saya pede. Itu yang jadi permasalahan saya tuh. Saya tuh kalau di kelas tuh kayak gak bisa jadi diri saya sendiri, tuh nggak sih, kayak ada yang saya umpetin gitu. Tapi kalau ketika saya udah di luar, saya kayak bebas mengeksplorasi diri saya bebas menjadi apa aja Mungkin gitu. Mbak Anissa merasa Apa ya? tidak sih? Apa sih nggak nyaman tuh gimana Iya, ya? apa Mbak Anissa tidak nyaman dengan jurusannya atau gimana gitu? Mbak Anissa kan Dari jurusannya apa? awal-awal sih saya nyaman aja sih. Nah tapi pas lama makin kesini itu emang agak-agak kayak males sekarang. Oh, kalau boleh tahu Mbak Anissa jurusan apa ya? Saya jurusan BK Bu. Gimana tuh BK kalau menurut Mbak Anissa? Yang saya tahu BK Iya. ya, BK tuh ya harus membimbing, membina konselinya, itu harus mencerminkan contoh-contoh yang terbaik buat konselinya. Terus ketika konseli punya masalah, si konseli cerita, kita harus siap mendengarkan, tapi kita juga harus siap punya saran dan solusi untuk dia, harus bisa mengarahkan dia. Tapi kita tidak bisa menggurui dia, tapi kita harus membimbing dia. Tapi gitu Mbak kan. Anissa punya basic Apa? mengajar gitu. Saya belum pernah mengajar sih, cuman saya pernah ngajar privat untuk anak TK. Jadi privat sih, lebih ke privat. Si anak itu Seharusnya sih datang kalau gitu. untuk menguji mental ya, kalau untuk percaya diri seharusnya Mbak Anissa memulai dengan kayak Mbak Anissa tuh mulai ngajar kayak di bimba-bimba, itu kan ketemu tuh anak-anak, jadi kan kita beradaptasi dengan mereka seperti apa ya kan, jadi oh jadi kelihatan nih, oh iya saya jadi percaya diri untuk maju ke depan. Kan biasanya kalau guru itu kan selalu menjelaskan di depan kan ya. Nah jadi kan Mbak Anissa seharusnya awal permulaan tuh seharusnya Mbak Anissa cari pekerjaan yang kayak itu, nyari tambahan, ibarat mah kegiatannya seperti itu, menyibukkannya seharusnya menurut saya. Ya IPA-nya sih gitu, cuma untuk ngatur jadwalnya kan agak susah sih, karena saya Biasanya kan kerja kalau- sampai pagi sampai sore di jam 5. Mau ngajar bimba ada emang yang malam. Pokoknya kalaupun mungkin ngajar malam les gitu sih, harus nyari dulu yang bener-bener malam. Emang Mbak Anissa kalau boleh tahu kerjanya sampai jam berapa? Jam 5 Dari hari Senin? sampai hari Sabtu harusnya kan, tapi karena Sabtu saya kerja, jadi pihak kantor tuh memberikan keringanan lah untuk kamu Sabtu kuliah, jadi udah kamu bisa kerja gitu. Jadi free saya hanya di hari Minggu untuk dari Jadi pagi dari sampai pagi sampai jam 5. Saya kira dari pagi sampai ya setidaknya jam 3 lah masih bisa kan, 2 jam kan ngajar bimba kan. Pikir juga bisa seperti itu. mungkin kalau saya mau ngajar paling teman sih waktu itu ngarahin ada channel kayak ngajar online gitu. Online, kalau online kan waktunya kan fleksibel ya, mau dikerjain malam. Ya, tapi tuh kan nggak seharusnya apa-apa gitu. kalau lebih enak itu ya kalau untuk Offline ya. menguji kementalan kita kan lebih baik offline. Jadi kita bersosialisasi sama anak-anak. Jadi tahu Cari sih ya. Bu, itu Bu. Judul-judul kayak gitu saya masih cari. Biar kalau malam tuh saya produktif juga gitu kan. Pengennya tuh produktif, jadi pulang kerja tuh saya nggak mau diem aja habis itu di rumah atau ngapain main HP, pengennya ada aja aktivitas. Nggak bisa kayak pas saya diem tuh, kalau diem tuh bete Bu, galau, terus kayak gabut. Kadang saya kalau gabut ya mau bikinan nasi di dapur, bikin jajanan gitu, tapi nggak dimakan sama saya karena saya kenyang bikin kali ya. Ya udah deh, makan sama orang lain. Tapi kalau ada juga sih ya, kalau nggak di dunia pendidikan aja, kalau dunia kantor itu kan bisa kita jadi marketing kan bisa tuh, bisa melanjutkan public speaking kita biar kita lancar gitu. Emang kerjaan Mbak Anissa kalau boleh tahu apa sih? Saya admin. Saya kira
marketing. ya. Tapi ketika ada event itu pun ya saya jadi marketing juga, tapi kan event kan nggak setiap hari kan tuh, kayak kadang tuh berapa bulan sekali baru ada event. Itu cara Mbak Anissa percaya diri nih, kayak misalnya mau promosiin produk jualan Mbak Anissa tuh seperti apa? Biasanya yang penting yang pertama tuh saya harus tahu produk itu dulu sih, harus bener-bener mau menguasai itu produk dulu, baru saya berani untuk ngomong ke orang. Karena kalau saya nggak menguasai produk ini, saya ngomongin ke orang, sama aja saya kayak apa ya, kayak menghancurkan produk perusahaan dong. Pokoknya salah ngomong atau gimana, perusahaan yang kena kan gitu. Kadang sih juga awal-awalnya saya kayak deg-degan gitu nih, banyak orang baru nih. Tapi percaya aja ya di hati. Iya, tapi saya lebih percaya sama orang yang nggak dikenal, Bu, dibanding saya harus percaya sama orang yang dikenal. Jadi lebih asik ya mak, biarin aja tidak ada kenal saya gitu. Biarin lah, baru amat. Jarang ketemu ini Iya, kan. jarang ketemu ini, jadi kalau mau malu ya baru amat, besok-besok udah gak ketemu lagi tuh. Ya sebenarnya sih Mbak Anissa harus menerapkan itu setiap hari Setiap sih. hari ya, Bu. Seharusnya biar Mbak Anissa percaya diri kalau saya bisa nih, saya mampu nih. Saya coba deh, Bu. Sebenarnya setiap hari juga saya pengen coba, tapi kadang aduh deg. Ya itu pasti. Kan itu pastinya. Ibu pernah coba? Ibu pernah kayak gitu? Tiap orang pasti bisa merasakan seperti itu. Bukan Mbak Anissa aja, saya pun merasakan ya lagi pas saya masih kuliah. Kayaknya itu lumrah ya, Bu, ya, hampir semua Iya. manusia pasti akan merasakan hal kayak gitu. Baik, sekian praktik konseling dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum